Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sepertinya mereka semua telah dimusnahkan. Di dunia gelap yang jauh dari kota Ziluo, sebuah suara kering terdengar. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya dengan pita emas di pinggangnya dan jubah bangau. Ekspresinya muram, dan alisnya penuh kesungguhan. Ku Yunzong, monster tua di ranah kekaisaran klan Ku kuno. Tindakan malam ini, dia bertanggung jawab atas koneksi di sini. Saat itu sudah pagi, melihat bahwa pasukan iblis yang perkasa telah mundur, tetapi Ku Changhen dan kaisar lainnya belum kembali untuk waktu yang lama, yang membuat Ku Yunzong menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Cui Longxiang tidak ada di sana. Dengan kekuatan keluarga Cui saat ini, bagaimana mungkin ada kesempatan untuk membalikkan keadaan? Atau, Ayo pergi ke kota Ziluo untuk melihatnya secara langsung. Di satu sisi, seorang lelaki tua berjubah biru dengan wajah kekanak-kanakan dan rambut lebat berkata dengan cemas. Hong Tianhe. Seorang tetua yang sangat senior di klan Hong kuno. Selain dia dan Ku Yunzong, dia juga seorang tetua dari klan Tantai. Nama pria itu Tantai Ze, sosoknya tinggi dan perkasa, dengan sepasang tombak pendek di punggungnya, matanya yang dingin seperti kilat. Mendengar kata-kata Hong Tianhe, Tantai Ze langsung menyangkalnya, tidak. Tidak peduli apakah orang-orang dalam operasi ini menderita atau tidak, prioritas utama adalah dengan cepat mengembalikan waktu ke klan masing-masing. Ku Yunzong menarik napas dalam-dalam, menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Tantai berkata tepat waktu, jika rekan-rekan kita benar-benar menderita, maka kita akan pergi ke Ziluo. City sekarang, tidak ada bedanya dengan melemparkan diri Anda ke gawang. Tetapi jika saya pergi seperti ini, bagaimana saya harus menjelaskan kepada keluarga saya? Hong Tianhe mengerutkan kening. Laporkan dengan jujur. Ku Yunzong menghela nafas. Kali ini, pada malam festival Lentera, Cui Longxiang tidak ada di sana, dan 9 gagak neter muncul kembali di dunia. Ini adalah waktu yang tepat untuk menumbangkan keluarga Cui. Kali ini, klan kuno utama mereka bahkan lebih siap, menyatukan kekuatan sekelompok kaisar, dan berpikir bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi siapa sangka, situasinya benar-benar tak terduga. Tidak hanya Valet City yang tidak binasa, tetapi rekan mereka kemungkinan besar sudah menderita. Kalian berdua, aku pergi dulu. Tantai Ze tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dia berbalik dan pergi, sosok tinggi dan perkasa itu segera menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Ku Yunzong dan Hong Tianhe saling memandang dan hendak pergi. Saat itu, dalam kegelapan di kejauhan, jeritan melengking dan marah tiba-tiba terdengar. Suaranya berbeda. Ku Yunzong dan Hong Tianhe terkejut dan mendongak. Dalam kegelapan di kejauhan, tampak sosok tinggi dengan ketinggian ribuan kaki. Suara Tantai Ze tidak terdengar lagi. Langit dan bumi sunyi senyap, gelap seperti tinta. Hal ini membuat hati Ku Yunzong dan Hong Tianhe gemetar, dan rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Saudaraku, dari sudut pandang saya, teman-teman tahu dari Tantai mungkin telah menderita. Anda dan saya harus bertindak bersama. Lebih baik mengungsi dari tempat hantu ini terlebih dahulu. Dengan cara ini, setidaknya kita bisa saling membantu. Hong Tianhe tampak bermartabat, dan dengan cepat mentransmisikan suara, jika mereka mengungsi, saya khawatir mereka akan dihancurkan satu sama lain. Bagus. Ku Yunzong setuju. Ketika dia berbicara, dia membalik telapak tangannya, pedang terbang perak muncul, dan momentum seluruh orang juga diam-diam bergerak ke puncak. Bahkan baju zirah yang tercakup di bawah jubah pun berdesir. Melihat Hong Tianhe lagi, dia sudah memegang tombak perunggu pendek berbentuk paruh burung, siap untuk pergi. Kedua kaisar berpengalaman tidak kekurangan pengalaman tempur. Dalam situasi ini, mereka tidak panik, tetapi waspada. Jangan gugup, kalian berdua.
Pada saat ini, di kegelapan di kejauhan, sebuah suara lembut terdengar. Boom! Tapi sebelum pedang terbang itu jatuh, sebuah tangan besar tiba-tiba meraihnya. Saat pedang terbang perak itu bergetar, cahaya yang menyebar memantulkan sosok yang berdiri dalam kegelapan. Ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah Tao tua, dengan wajah yang hangat, janggut abu-abu, alis yang tersenyum, dan kebaikan. Hanya, di tangan kirinya, dia memegang kepala yang berdarah, matanya melebar karena marah, penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Kepalanya berasal dari Tantai Ze yang pergi lebih awal. Kaisar tingkat menengah dari klan Tantai. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi Qu Yunzong dan Hong Tianhe tiba-tiba berubah, dan hati mereka tertutup. Terutama Qu Yunzong, Fei Jian dipenjara oleh lawan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkannya kembali, yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Orang tua berjubah itu pasti sangat menakutkan. Siapa sesama Taois, dan mengapa kamu melakukan pembunuhan malam ini? Mengambil napas dalam-dalam, Hong Tianhe berbicara dengan suara yang dalam. Pria tua itu benar-benar tidak berguna, jangan disebutkan. Di kejauhan, lelaki tua berjubah Tao yang tampak lembut berjalan perlahan, adapun kedatangan malam ini, tidak lebih dari masalah dipercaya oleh orang lain, masalah kesetiaan, dan saya ingin meminjam kepala teman-teman Anda. Suara lembut itu seperti anggur musim semi yang menenangkan. Makna dari kata-kata itu membuat Qu Yunzong dan Hong Tianhe berubah warna lagi. Berani bertanya kepada siapa teman titipan itu? Tahukah kamu asal mula penantianku? Qu Yunzong menelan ludah. Set. Hong Tianhe lebih langsung, berbalik dan melarikan diri. Kulit Qu Yunzong tiba-tiba berubah sangat berbeda. Tanpa diduga, Hong Tianhe, yang telah menawarkan untuk masuk dan keluar bersamanya sebelumnya, adalah yang pertama melarikan diri terlebih dahulu. Namun, dalam sekejap mata, tabrakan tumpul terdengar dalam kegelapan di kejauhan, dan riak susunan terlarang seperti tinta hitam melonjak antara langit dan bumi. Sial, dunia ini telah lama disegel oleh formasi tua itu. Hong Tianhe berteriak marah di kejauhan. Pria tua berjubah Tao menghela nafas pelan, malu, untuk memenggal kepala keduanya. Lelaki tua itu tidak punya pilihan selain melakukan ini dan membuat keduanya tertawa. Ketika dia berbicara, dia menyingkirkan pedang terbang perak yang dipenjara dan meraihnya dari udara. Boom! Ada riak-riak hebat di kehampaan, dan tampaknya bahkan ruang itu tertusuk oleh kekuatan pencengkeram ini. Saat berikutnya, dengan ledakan, sosok Hong Tianhe muncul dari udara tipis, dan dicengkeram leher lelaki tua berjubah Tao itu, dan tidak bisa lagi berjuang. Tersinggung. Orang tua dalam Taoisme meminta maaf. Setelah itu, leher Hong Tianhe terpelintir dan robek. Seorang kaisar kerajaan Xuanzhou dipenggal kepalanya seperti ini, dan mati dengan kejam dengan cara yang aneh. Pria tua berjubah Tao itu tampak lembut dan baik hati dari awal hingga akhir, dan bahkan menyatakan permintaan maafnya untuk ini. Dalam adegan itu, Qu Yunzong sangat terkejut hingga dia jatuh ke dalam gua es. Setelah bertahun-tahun membuktikan dan menjadi kaisar, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi musuh yang begitu menakutkan. Kamu? Siapa kamu? Qu Yunzong mendesis. Pria tua berjubah Tao itu mengeluarkan seutas tali dan mengikat kepala Hong Tianhe dan Tantai Ze bersama-sama. Setelah itu, dia mengangkat matanya untuk melihat Qu Yunzong, berpikir sejenak, dan berkata dengan hangat, "Nah, sebelum sesama Taois sekarat, biarkan sesama Taois pergi dengan sedikit lebih tenang." Dalam gambar, bunga teratai hitam ajaib mekar di jurang tak berujung, dan bintang-bintang ditarik ke dalam jurang dan ditelan oleh teratai hitam satu persatu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Qu Yunzong merasa seperti disambar petir dan kehilangan suaranya, "Dewa Setan Hitam. Bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa masih hidup?" Dulu, teratai lahir dari jurang Wanhe, dan itu bertanggung jawab atas kekuatan kegelapan dan pemusnahan. Dewa Setan.
Ada banyak kekuatan utama yang ingin menangkap teratai ini, yang lahir untuk mengendalikan kekuatan kegelapan dan pemusnahan, dan menjara hukum Dao-nya. Pada akhirnya, korbannya banyak, dan lebih dari 10 kaisar terbunuh. Nama Dewa Iblis Heian bergema di dunia bawah, dia adalah kaisar iblis yang lahir di jalan iblis. Namun, menurut pengetahuan Ku Yunzong, sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Dewa Iblis Heian telah menderita ketika dia pergi ke kedalaman lautan kesengsaraan untuk mencari peluang. Sejak itu, dunia tidak pernah mendengar tentang Dewa Setan Heian. Siapa yang mengira bahwa keberadaan yang begitu menakutkan akan muncul malam ini? Dan, tampaknya mereka di sini khusus untuk membunuh kaisar-kaisar ini. Pada masa itu, saya hampir jatuh di reruntuhan istana yang ditinggalkan oleh Raja Cujiang di kedalaman lautan kepahitan, dan itu dianggap sebagai orang tua yang tidak boleh mati. Terjebak selama puluhan ribu tahun, bagaimana bisa? Sangat mudah untuk keluar dari masalah. Pria tua berjubah Tao menjelaskan dengan hangat. Ku Yunzong berkata dengan suara gemetar, "Senior, senior ada, mengapa kamu mempermalukanku malam ini?" Orang tua berjubah Tao tiba-tiba menjadi serius dan khusyuk, dan berkata, orang tua itu berkata sebelumnya, untuk dipercayakan oleh orang lain, untuk setia, dan untuk meminta sesama penganut Tao untuk memenuhi. Ekspresi Ku Yunzong berubah, dan dia berkata dengan getir, "Senior ingin membunuhku, apa yang harus aku capai?" Apakah kamu harus membuatku menawarkan kepalaku? Orang tua berjubah Tao tiba-tiba berkata dengan nada meminta maaf, orang tua yang bingung. Saat berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih dan memutar. Klik. Kepala Ku Yunzong tiba-tiba dipelintir, dan jatuh ke tangan lelaki tua berjubah Tao itu. Dan tubuhnya, seperti Hong Tianhe, pertama kali berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika jatuh ke tanah, itu berubah menjadi abu. Ini adalah kekuatan pemusnahan. Di depan lelaki tua berjubah Tao, seperti Ku Yunzong, Hong Tianhe, Tan Taize, dan kaisar kerajaan Xuanzao lainnya, mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk berjuang. Tidak heran ketika dia berada di Aula Mengpo, bahkan tetua ketiga, Lu Changming, yang memiliki ranah Taoisme yang mendalam dan terpencil, memperlakukan lelaki tua Tao itu dengan sangat hormat dan tidak berani diremehkan. Membawa 3 kepala di tangannya, lelaki tua berjubah Tao itu tampaknya akhirnya banyak bersantai dan bergumam, malam ini, aku akhirnya bisa berteman dengan Taoisu. Suara itu masih hanyut di malam hari, dan yang lainnya telah memindahkan kehampaan dan menyapu menuju kota Ziluo. Di tengah malam, keluarga Cui penuh dengan kegembiraan. Anggota keluarga Cui yang bersembunyi di wilayah rahasia Jin Luo semuanya telah mengetahui berita kemenangan malam ini dan kembali ke klan. Semua orang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan mereka. Ketika lelaki tua buta itu kembali ke paviliun tempat tinggalnya, dia melihat Suyi duduk-duduk di kursi rotan, minum dengan santai dan tenang. Tuan Su, dikatakan bahwa malam ini, keluarga Cui menggunakan kekuatan Dao Xing yang ditinggalkan oleh Master Pedang Xuanjun untuk memusnahkan musuh yang datang dalam satu gerakan. Orang tua buta itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan ketika dia berbicara tentang Master Pedang Xuanjun, dia bahkan menunjukkan kekaguman. Suyi bersenandung tanpa sadar. Tuan Su, apa pendapat Anda tentang acara malam ini? Pria tua buta itu mau tidak mau bertanya. Seperti Cui Jinggian, dia sangat curiga bahwa Suyi adalah keturunan Master Pedang Xuanjun. Melihat reaksi Suyi yang acuh tak acuh, aku merasa aneh. Ini masalah kecil, apa yang diributkan? Suyi berkata dengan santai. Dia sedang memikirkan satu hal, dan dia berencana untuk pergi ke divisi reruntuhan penghakiman setelah melihat Cui Chang'an. Yang pertama adalah menekan monster-monster tua itu. Kedua, mari kita lihat apa yang 9 Nether Cross dan Dark Knight Servant rencanakan untuk pergi ke divisi reruntuhan penghakiman malam ini. Sedikit. Cukup dengan mudah menenangkan bencana besar yang terjadi malam ini. Suaranya penuh pujian. Suyi.
Dia mau tidak mau menjadi sedikit lucu. Dia pernah memberitahu orang tua buta itu bahwa dia adalah ahli pedang Xuanjun. Tapi tidak mungkin, lelaki tua buta itu tidak hanya tidak percaya, tetapi juga mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membicarakan dan berpura-pura menjadi master pedang Xuanjun, berpikir itu ofensif dan tidak sopan kepada master pedang Xuanjun. Setelah mengobrol sebentar, lelaki tua buta itu melihat bahwa Sui tidak tertarik dengan ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dengan cerdas, dan kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, Cui Jinggian datang. Melihat ini, Sui berkata sebelumnya, jika Anda di sini untuk berbicara dengan saya tentang Master Pedang Xuanjun, berhenti di sini. Cui Jinggian terkejut, memandang Sui dari atas ke bawah, dan berkata, Saudara Su, bukankah seharusnya kamu bangga dengan pertempuran malam ini? Sui menggosok alisnya. Cui Jinggian tersenyum dan berkata, saya mengerti suasana hati Anda, apakah saya mengharapkannya seperti ini, jadi saya tidak ingin membicarakannya. Jika itu saya akan sama seperti kamu. Lagi pula, ada pedang Xuanjun. Tuan ada di sini, menang adalah hal yang biasa, jika kamu kalah, itu akan aneh. Sui. Pada saat ini, langkah kaki terdengar terutama di dalam gedung. Cui Chang'an yang datang. Cui Chang'an melirik Cui Jinggian dan berkata, Nona, tolong mundur, ada yang ingin saya bicarakan dengan Su Gongxi. Cui Jinggian ragu-ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya tidak berani untuk tidak menurut, dan pergi dengan enggan. Sui tidak tahu bahwa, pada saat ini, Cui Chang'an memiliki banyak pikiran. Dia bangkit dari kursi rotan dan berkata, pergi, temani aku ke reruntuhan divisi penghakiman. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan membicarakannya di jalan. Cui Chang'an tentu saja tidak punya pendapat. Dalam perjalanan ke divisi reruntuhan penghakiman, Paman Su, ada. Pria tua berjubah Tao tiba-tiba datang, memberikan 3 kepala, dan meninggalkan slip batu giok, izinkan saya memberikannya kepada Anda. Cui Chang'an berkata, saya memeriksa dan ketiga kepala itu berasal dari Ku Yunzong, Hong Tianhe, dan Tan Taize. Berbicara, dia mengeluarkan slip batu giok yang disegel dan menyerahkannya kepada Sui dengan kedua tangan, ini slip batu giok yang ditinggalkan oleh orang itu. Sui mengambil batu giok itu, melihatnya sebentar, dan segera mengerti. Beberapa waktu lalu, di Pegadaian Surga, dia pernah menyerahkan giok warisan, 10 kuil Yama, kepada tuan dan muridnya, dan juga meminta jubah lelaki tua itu berjanji untuk membantu Cui malam ini rumah melawan musuh asing. Pria tua berjubah Tao itu tidak mengingkari janjinya. Namun, ketika lelaki tua berjubah itu hendak menyerang, Sui menggunakan kekuatan pedang Qingying untuk melakukan serangan balik, dan sama sekali tidak ada kesempatan bagi lelaki tua berjubah itu untuk campur tangan. Slip batu giok akhirnya menulis bahwa tuan dan murid mereka telah berangkat malam ini, berencana untuk pergi ke kedalaman Kuhai untuk menemukan reruntuhan 10 aula Yama. Alasannya, tentu saja, untuk membiarkan pemuda berjubah putih Wang Ting memulai jalan Yam, yang langka ketika dia terbukti menjadi kaisar. Paman Su, di mana lelaki tua berjubah itu? Cui Chang'an mau tak mau bertanya. Sui berkata, apakah kamu ingat teratai hitam bawaan yang muncul di dunia bawah dulu sekali? Dewa setan hitam? Sui mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Segera, mereka tiba di reruntuhan divisi penghakiman. Pada malam festival 10.000 lentera, pelayan malam kegelapan dan 9 gagak neter mencoba masuk ke tempat ini. Apakah kamu tahu apa yang mereka coba lakukan? Sui bertanya. Cui Chang'an jelas merenungkan masalah ini, dan ketika dia mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan ekspresi campur, jika tebakan saya benar, mereka harus datang untuk pena hakim. Tentu. Sui terkejut. Pena hakim, harta yang telah dianggap sebagai artefak tertinggi dari divisi penghakiman sejak zaman kuno, selalu bertanggung jawab atas keluarga Cui. Benda ini penuh dengan kekuatan jalan penghakiman paling orisinal,
dan merupakan alat berat bagi divisi penghakiman untuk menghukum dan mengeksekusi orang-orang yang bersalah di dunia. Dan menurut rumor, di zaman kuno, pena hakim adalah kunci untuk membuka kotak kematian yang sia-sia, yang dapat membalikkan dan mengubah beberapa hukum asli yang dicakup oleh kota sia-sia kematian. Ketika dia membunuh 9 Nethercross sebelumnya, Su Yi menyimpulkan bahwa ada makhluk yang lebih kuat berdiri di belakangnya. Pelayan malam gelap yang bertindak dengan 9 Nethercross awalnya adalah pelayan Pluto. Ini membuat Su Yi samar-samar menyimpulkan bahwa keberadaan di balik 9 Nethercross kemungkinan besar adalah Pluto. Pluto, misterius ini kemungkinan besar terperangkap di tempat terlarang di kota kematian. Datang dan bantu, Pluto, keluar dari masalah. Mereka tidak mungkin mengambil pena hakim. Cui Chang'an berkata dengan tegas, artefak ini, yang telah dijaga di divisi penghakiman sejak zaman kuno, telah sepenuhnya diubah menjadi kekuatan asli aula divisi penghakiman di depan Anda. Apakah itu dunia penjara bawah tanah 3 tingkat, 99 pilar sihir kota Huntian, atau Gunung Tianding, semuanya memiliki sebagian dari kekuatan asli pena hakim. Bahkan arai pemusnahan gagak emas menutupi tembok kota-kota Ziluo, dan 2 patung batu Shizi dan Huan yang menjaga di luar gerbang kota timur, tidak ada tempat di sini. Selama bertahun-tahun, mereka juga tenggelam dalam kekuatan asli pena hakim. Menurut kata-kata ayahku, kecuali seseorang dapat memperbaiki aula divisi penghakiman, tidak ada yang bisa mengambil pena hakim. Mendengar ini, Su Yi mengangguk. Dia juga telah mendengar Cui Longxiang berbicara tentang ini, dan dia sangat jelas bahwa ada 3 artefak tertinggi di dunia bawah pada zaman kuno. Mereka adalah pena hakim, catatan Nether dan 6 jalan. Divisi penghakiman bertanggung jawab atas hakim pena, 10 kuil Yama bertanggung jawab atas catatan Nether, dan divisi 6 Dao bertanggung jawab atas 6 Daopan. Selain 3 artefak tertinggi ini, dunia bawah pada waktu itu juga memiliki beberapa pembunuh hebat lainnya untuk menghalangi dunia bawah. Seperti, Jembatan Naihe, yang dikendalikan oleh Istana Mengpo, Musim Semi Kuning, yang dikendalikan oleh Istana Huangquan, Jalan Ekstradisi, yang dikendalikan oleh Huo Zhao Jingong dan seterusnya. Hanya saja di zaman kuno, dengan kehancuran dunia bawah, raksasa yang terdiri dari beberapa kesatuan Tao tingkat atas, semua ini telah menjadi masa lalu. Saat berbicara, Su Yi dan Cui Chang'an sudah memasuki aula divisi penghakiman. Lantai 3 penjara bawah tanah. Gunung Tianding. Su Yi menggunakan kekuatan arai eksekusi Zhou Tian untuk menekan monster tua seperti Raja Naga Styx dan Kaisar Iblis Tianji satu persatu di bawah Gunung Tianding. Kemudian, setelah berpikir sebentar, dia masih khawatir, mengeluarkan pedang Qingning, dan masuk kembali ke altar Tao di puncak Gunung Tianding. Melarikan diri dari dasar Dingsan dan membuat gelombang. Saat ayahmu kembali, biarkan dia mengambil pedang Qingning dan mengembalikannya kepadaku. Su Yi berkata dengan santai. Cui Chang'an tertegun sejenak, lalu berbisik, Paman Su, ayahku, apa dia baik-baik saja? Ini yang paling membuatnya khawatir. Su Yi berkata tanpa ragu, tidak. Dia tidak menjelaskan apa-apa, dan dia juga tahu bahwa yang dibutuhkan Cui Chang'an sekarang bukanlah penjelasan. Tentu saja, Cui Chang'an jelas jauh lebih santai, dan berkata, seperti Paman Su, saya sangat yakin bahwa ayah saya akan baik-baik saja. Su Yi tersenyum dan berkata, ayo pergi. Keluarga Cui. Jin Luo Rift. Su Yi datang ke Miriatris sendirian, mengambil kursi rotan, dan berbaring malas di dalamnya. Gumpalan kabut jatuh dari Miriatris, berubah menjadi sosok seperti mimpi. Ini berputar. Rekan Taois, akankah semuanya berjalan baik malam ini? Itu berjalan dengan baik, tetapi sebuah kecelakaan kecil terjadi, dan gagak kecil itu melarikan diri. Su Yi berkata dengan santai. Lolos. Tidak mudah lepas dari tangan sesama Taois. Ketika dia berbicara, dia bergerak, dan secari kertas muncul di sisi Su Yi, dengan teh,
anggur, dan makanan ringan ditampilkan di slip meja. Dia duduk di sisi meja dengan lutut ditekuk, mengambil kendi, menuangkan gelas, dan menyerahkannya kepada Suyi. Suyi mengambil gelas anggur dan meminumnya. Kemudian, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan sepotong bulu hitam. Ini adalah bulu asli dari gagak kecil. Tolong bantu saya untuk melihat apakah itu dapat membuat akumulasi di sumber kekuatan di dalamnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.